Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kepala Suami di Bawah Pohon Besar. Seperti apa cerita kali ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Desa Karanganyar Wetan bukan desa yang istimewa. Terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Brebes Jaya, Jawa Tengah. Desa ini hanya dikenal sebagai tempat di mana orang-orang hidup dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Sawah di sana luas, tanahnya coklat gelap, dan uapnya naik di pagi hari ketika matahari baru muncul. Tidak ada yang terlalu ramai, tidak ada juga yang terlalu sepi, begitu saja. Diman tinggal di sana sejak lahir. Anak satu-satunya dari pasangan petani yang tidak pernah punya banyak rezeki, tapi juga tidak pernah mengeluh. Dari kecil dia sudah biasa bangun sebelum matahari terbit, ikut ayahnya ke sawah, dan pulang dengan punggung yang panas dan tangan yang kasar. Tubuhnya tidak tinggi, tidak pendek, biasa-biasa saja. Rambutnya selalu berantakan karena jarang tersisir rapi. Tapi dia orangnya baik. Tetangga yang membutuhkan bantuan tahu harus kemana mereka harus pergi. Dia berusia 22 tahun ketika pertama kali melihat Ruminah. Waktu itu bukan kebetulan, tapi memang tidak direncanakan juga. Diman sedang di galengan sawah milik pamannya, duduk sambil menunggu air irigasi masuk. Dia sedang makan singkong rebus dari bungkusan daun pisang ketika dia melihat ada perempuan yang juga duduk di galengan sebelah. Perempuan itu sedang mengupas singkong juga, tetapi dengan cara yang pelan dan fokus, seolah-olah dia sedang menikmati pekerjaannya. Diman tidak langsung tahu namanya. Butuh beberapa hari sebelum dia berani bertanya ke tetangganya. Ternyata perempuan itu namanya Ruminah, anak dari keluarga yang baru pindah ke desa itu dari kecamatan tetangga. Diman hanya mengangguk waktu mendengar penjelasan itu. Tapi di dalam kepalanya dia sudah memikirkan bagaimana caranya bisa bertemu lagi. Dan mereka bertemu lagi berkali-kali. Awalnya masih wajar, mereka berada di sawah yang memang berdekatan, jadi wajar kalau sering bersuara. Ruminah orangnya tidak pendiam, tapi juga tidak asal-asalan bercerita. Dia bilang hal-hal yang sederhana, seperti bertanya apakah singkong di sawah pamannya Diman enak atau tidak, atau bertanya kenapa Diman selalu datang pagi sekali. Diman menjawab dengan apa adanya, tidak ada yang mencoba membuat suasana lebih dari sekedar percakapan biasa. Tapi lama-lama mereka mulai tahu satu sama lain. Ruminah tahu kalau Diman suka makan pagi sebelum ke sawah supaya tidak lemas. Diman tahu kalau Ruminah sering tinggal di sawah sampai sore karena dia tidak mau pulang terlalu cepat dan dianggap malas oleh ayahnya. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat mereka semakin sering bicara. Tidak ada yang mencium udara berubah. Tidak ada yang merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tetapi suatu hari ketika Ruminah mengulurkan tangan untuk mengambil singkong dari bungkusan Diman dan jari mereka bersentuhan, Diman rasakan sesuatu yang beda. Sesuatu yang membuat dia diam sebentar. Ruminah juga diam. Mereka tidak saling bicara soal itu. Tapi setelah hari itu pertemuan mereka di sawah menjadi lebih rutin. Dan lama-lama mereka mulai bertemu di tempat lain juga. Di pinggir sungai kecil di balik kebun. Atau di bawah pohon randu besar yang ada di ujung desa. Tempat-tempat yang tidak banyak dilalui orang.
Bukan karena mereka menyembunyikan sesuatu yang buruk, tapi karena mereka tahu kalau orang lain tahu, semuanya akan rumit. Rumit karena keluarga Diman dan keluarga Rumina berada di posisi yang berbeda. Ayah Diman hanyalah petani biasa yang hidup seadanya. Keluarga Rumina, meskipun juga petani, punya lahan yang lebih luas dan nama yang lebih dikenal di kecamatan. Itu cukup untuk membuat Ibu Diman, yang tahu lebih banyak soal aturan sosial di desa, langsung mengerutkan dahi ketika suatu hari nama Rumina disebut di meja makan. "Siapa itu Rumina?" tanya ibunya sambil mengambil nasi. "Tetangga baru, Bu, biasa aja," jawab Diman, menjaga suaranya tetap datar. Ibunya tidak bertanya lagi waktu itu, tapi Diman tahu ibunya bukan orang yang mudah dilupakan begitu saja. Kalau dia sudah mulai bertanya, artinya dia sudah mulai mendengar sesuatu dari tetangga. Diman ceritakan hal itu kepada Rumina. Rumina mendengarkan dengan tenang. Dia tidak panik dan tidak langsung menawarkan solusi. Dia hanya duduk diam sebentar, menatap air sungai yang mengalir pelan di depan mereka. Kemudian bilang, "Itu yang bakal terjadi memang. Kita tahu dari awal." "Iya," kata Diman. "Tapi aku tetap di sini." Rumina sedikit tersenyum. "Aku juga." Dari sana mereka mulai memikirkan cara, bukan cara untuk melawan keluarga, bukan cara untuk membuat siapapun marah. Mereka hanya ingin menikah diam-diam, tanpa ribut, tanpa ada yang menghalangi. Prosesnya tidak mudah. Diman harus cari cara untuk mendapatkan surat-surat yang diperlukan, tanpa banyak pertanyaan dari orang tua. Rumina yang lebih berani dan lebih tahu caranya, harus mengurus urusan surat dari keluarganya sendiri. Meskipun itu berarti harus sedikit bohong soal alasan kemana dia pergi. Mereka bolak-balik selama berminggu-minggu, mengurus satu persatu, pelan-pelan, dengan sabar. Hari pernikahan mereka jatuh di hari yang biasa-biasa saja. Tidak ada pesta, tidak ada musik, hanya mereka berdua. Penghulu yang didatangkan dari kecamatan lain, dan 2 saksi yang mereka percaya selesai dalam hitungan menit. Sesudah itu mereka duduk berdua di warung kecil di pinggir jalan. Rumina memesan teh manis, Diman pesan kopi. Mereka bicara pelan, setengah berbisik, meskipun tidak ada orang yang mendengarkan. "Gimana perasaannya?" tanya Rumina. Diman mengaduk kopinya sebentar, baru menjawab, "Campur-campur, senang, tapi juga ada yang bikin deg-degan." "Iya, aku juga," kata Rumina. "Tapi udah terlanjur." Diman ketawa pelan. "Iya, udah terlanjur." Mereka saling pandang sebentar. Dalam senyum mereka ada harapan yang besar, tapi di baliknya ada juga kecemasan yang sama besarnya. Karena mereka tahu keputusan ini bukan akhir dari sesuatu. Setelah pernikahan diam-diam mereka, Diman dan Rumina tidak langsung bisa tenang. Mereka tahu cepat atau lambat orang tua Diman pasti akan tahu. Dan kenyataannya itu terjadi hanya selang waktu beberapa hari setelah mereka pulang dari warung kecil itu. Tetangga yang kebetulan kenal penghulu yang mereka pakai rupanya tidak bisa menahan diri untuk saling bercerita. Begitulah cara desa bekerja. Tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama di sini. Ibu Diman marah. Tidak marah yang teriak-teriak, tetapi marah yang dingin. Dia tidak bicara dengan Diman selama 3 hari. Ayah Diman hanya diam, menghisap rokok di depan rumah, dan tidak pernah bertanya apapun. Rumah terasa berbeda, udara di dalamnya terasa beda. Rumina yang pertama kali mengusulkan ide itu. Mereka sedang duduk di pinggir sungai kecil, tempat biasa mereka dulu bicara. Rumina yang biasanya lebih banyak mendengarkan,
Kali ini yang memulai pembicaraan. Diman, ada program pemerintah yang baru, transmigrasi. Katanya banyak orang yang dari Jawa yang ikut dan pindah ke Riau, kata Rumina. Diman mengerutkan alis. Riau? Jauh banget kan? Iya, makanya bagus, jawab Rumina. Kita bisa mulai hidup baru di sana. Tidak ada yang kenal kita di sana. Diman diam sebentar. Dia mengerti maksud Rumina. Bukan berarti mereka ingin lari dari masalah, tapi mereka tahu selama masih di sini, tekanan dari keluarga tidak akan pernah berhenti. Itu kenyataan yang tidak bisa mereka ubah. Diman mengangguk pelan. Kapan? Secepatnya kalau bisa, kata Rumina. Tahun 1978 memang waktu yang tepat untuk rencana seperti itu. Pemerintah Orde Baru saat itu sedang gencar-gencarnya menjalankan program transmigrasi ke berbagai daerah di luar Jawa. Ribuan keluarga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur didorong untuk pindah ke Sumatera, Kalimantan, dan tempat-tempat lain yang katanya masih banyak lahan kosong. Prosesnya tidak terlalu rumit jika tahu caranya. Diman yang memang termasuk orang yang mau usaha, mulai mengurus semua kebutuhan dokumen yang diperlukan. Rumina yang lebih tahu soal urusan birokrasi, membantu mengurus dari sisi keluarganya. Semua berjalan cepat, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Perjalanan mereka ke Riau memakan waktu berminggu-minggu. Dari Brebes, mereka naik bus ke Semarang, lalu sambung ke Jakarta. Di Jakarta mereka bergabung dengan ratusan keluarga lain yang juga ikut program yang sama. Dan dari sana mereka dikirim melalui kapal menuju Sumatera. Perjalanan itu lelah. Anak-anak menangis di sana-sini. Barang-barang berumpun dan space sangat sempit. Tapi Diman dan Rumina tidak mengeluh. Mereka saling berpegang tangan di balik tumpukan barang mereka yang sederhana, dan itu cukup. Tiba di Riau, mereka langsung diarahkan ke desa Trans Sungai Lurus yang berada di Kecamatan Pangkalan Harapan, Kabupaten Pelita Jaya. Desa itu benar-benar baru, namanya saja baru, dan suasananya jauh berbeda dengan desa mereka di Jawa. Hutan di sekitarnya masih rapat dan lebat. Udaranya lembab dan panas, berbeda dengan Jawa yang lebih sejuk. Suara di sini juga lain, dipenuhi suara serangga dan burung-burung yang tidak mereka kenali. Mereka dapat lahan di Blok E, 2 hektar. Tanah itu masih kosong, penuh rumput tinggi dan pohon-pohon kecil yang belum pernah dipotong. Diman berdiri di tengah lahan itu sambil melihat sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, dia merasa lega. Tidak ada orang yang mengenal dia di sini, tidak ada yang akan bertanya, tidak ada yang akan menghakimi. Ini lahan kita, tanya Rumina sambil berdiri di sampingnya. Iya, 2 hektar, jawab Diman sambil mengangguk pelan. Rumina menatap lahan itu lama. Kemudian dia tersenyum. Senyumnya tulus, dan Diman bisa merasakannya. Mereka mulai membangun rumah sederhana dari kayu yang ada di sekitar lahan. Diman yang lebih kuat mengerjakan bagian struktur dan atap. Rumina mengurus bagian dalamnya, mengatur lantai dan dinding supaya terasa layak untuk ditinggali. Rumah itu tidak besar, hanya cukup untuk 2 orang. Tapi bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari pertama mereka habiskan untuk mengenal lahan. Diman mulai membersihkan area sawah pelan-pelan. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari biasanya, mengambil cangkul dan parang, dan langsung ke lahan. Rumputnya tinggi dan akarnya kuat, dan pekerjaan itu menguras tenaga. Tapi dia tidak berhenti.
Rumina di rumah mengurus semua kebutuhan dapur. Dia masak, membuat bekal untuk Diman yang akan dibawa ke ladang. Dan di sore harinya dia akan jalan ke lahan untuk mengantarkan makanan. Mereka makan bersama di sana, di tengah lahan yang masih kasar, sambil ngobrol ringan tentang apa yang mereka lakukan hari itu. "Besok coba dulu bagian yang dekat sungai," kata Diman sambil mengunyah nasi. "Iya, aku bantu deh kalau udah selesai di rumah," kata Rumina. Diman menggelengkan kepala. "Gak perlu, kamu di rumah aja dulu. Ini masih kasar banget, khawatir ada yang berbahaya." Rumina tidak membantah. Dia tahu Diman bukan orang yang asal ngomong soal hal seperti itu. Malam-malam mereka habiskan di dalam rumah kecil itu, di bawah sinar lampu minyak yang kedap-kedip. Mereka bicara pelan, kadang hanya duduk diam sambil saling mendengarkan suara di luar yang masih terasa asing. Tapi justru di sana, di rumah kecil itu, di tengah hutan yang masih baru dan tanah yang belum dikenal, mereka merasa lebih dekat satu sama lain dari sebelumnya. "Kita bakal baik-baik aja di sini," kata Diman suatu malam. Rumina menyandarkan kepalanya ke bahu Diman. "Iya, kita bakal baik-baik saja." Kata-kata Rumina malam itu seolah menjadi pegangan bagi mereka berdua untuk hari-hari yang datang berikutnya. Kehidupan di Blok E mulai membentuk ritmenya sendiri. Setiap pagi, sebelum cahaya matahari benar-benar naik, Diman sudah bergerak. Dia bangun pelan, tidak ingin membangunkan Rumina yang masih tidur. Dia ambil cakul dan parang yang sudah diletakkan di sudut pintu, lalu keluar. Udara pagi di sini selalu lembab dan agak dingin, berbeda dengan Jawa yang lebih sejuk merata. Tapi Diman sudah mulai terbiasa. Langkahnya ringan, dan dia jalan pelan menuju lahan sambil menatap langit yang masih keabuan. Rumina bangun tidak jauh setelah Diman pergi. Dia tahu suaminya sudah di lahan, dan dia tahu juga apa yang harus dia lakukan. Dapur kecil di rumah mereka adalah tempat dia menghabiskan waktu pertama di setiap paginya. Dia rebus air untuk teh, siapkan nasi yang akan dibawa Diman sebagai bekal, dan kadang goreng ikan yang dia dapat dari kios kecil di dekat balai desa transmigrasi. Semua dilakukan dengan tenang dan teratur tanpa terburu-buru. Selesai memasak, dia jalan ke lahan untuk mengantarkan bekal. Perjalanan dari rumah ke lahan tidak jauh, hanya butuh 10 menit dengan jalan yang sudah mulai terlihat lebih jelas karena sering dilalui. Rumina biasanya tiba saat Diman sedang istirahat sebentar, duduk di pinggir lahan sambil mengusap keringat di dahi. "Udah makan belum?" tanya Rumina sambil menyodorkan bungkusan. "Belum, nunggu kamu," jawab Diman sambil tersenyum. Mereka makan berdua di sana, di pinggir lahan yang sudah mulai terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Tanah di bawah mereka masih kasar dan berisi akar-akar pohon kecil. Tapi perlahan Diman memang sudah berhasil membersihkan sebagian besar area. Rumput yang dulu tinggi-tinggi kini sudah dipotong dan ditumpuk di satu sudut. Percakapan mereka di sana selalu ringan, tidak pernah rumit, tidak pernah berat. Mereka bicara tentang hal-hal yang ada di depan mata. "Kalau ladang ini udah beres, kita bisa mulai tanam padi deh," kata Diman sambil mengunyah. "Iya, terus yang sebelah lagi buat tanaman yang lain," tambah Rumina. Diman mengangguk, lalu diam sebentar. Kemudian dia bicara lagi. Suaranya agak berbeda, lebih pelan. "Kalau dulu kita di Jawa, mungkin udah beda ya rasanya." Rumina tahu maksud Diman.
Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya mengambil seteguk air dari botol dan baru bicara setelah menelannya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita bebas. Kalau di Jawa, mungkin sekarang udah ada orang yang ikut campur soal kita, kata Diman. Rumina mengangguk pelan. Iya, makanya di sini lebih enak. Diman tersenyum lalu mengambil nasi lagi. Tapi sebelum dia makan, dia bicara lagi dengan nada yang lebih santai. Nanti kalau ladang ini udah jadi, kita punya anak ya. Terus kita ajarin juga bertani di sini. Rumina ketawa pelan. Tawanya ringan, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar tawa biasa. Jangan keburu ngomongin anak, kata Rumina, tapi dia tetap tersenyum. Kenapa enggak? Kita kan udah menikah, kata Diman, ikut tersenyum. Rumina tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya ke arah lahan yang ada di depan mereka. Tapi bibir kanannya masih terangkat sedikit. Begitu pula hari-hari mereka berlalu. Diman bekerja di lahan dari pagi hingga sore. Tangan dan punggungnya semakin keras dan kulitnya semakin gelap karena paparan matahari. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Setiap malam dia pulang dengan tubuh yang lelah, langsung mandi di sumur kecil di belakang rumah, dan kemudian duduk di depan pintu sambil menunggu makanan malam yang disiapkan Rumina. Makan malam mereka selalu di dalam rumah, di bawah lampu minyak yang digantung di langit-langit. Cahayanya bergerak-gerak pelan, mengikuti angin yang masuk dari celah pintu. Bayangan mereka naik dan turun di dinding setiap kali cahayanya berkedip. Mereka makan dengan pelan, bicara dengan pelan, dan kadang hanya diam sambil mendengarkan suara di luar yang sudah mulai terasa lebih akrab di telinga mereka. Berminggu-minggu berlalu, dan ladang mereka semakin berubah wujud. Diman berhasil mengerjakan sebagian besar lahan untuk sawah. Tanah yang dulu penuh rerumpunan kini sudah rata dan siap untuk ditanami. Benih padi yang mereka dapatkan dari petugas transmigrasi sudah mulai mereka tanam satu persatu. Pekerjaannya memang lambat, tapi hasilnya sudah terlihat. Di sisi lain lahan, Rumina yang juga mulai ikut membantu menanam beberapa jenis tanaman lain. Singkong dan kelapa sawit jadi pilihan pertama mereka, karena katanya tanah di Riau memang cocok untuk itu. Rumina yang lebih sabar dan teliti mengurus bagian ini dengan baik. Suatu sore, Diman berdiri di pinggir lahan sambil menatap hamparan kecil padi yang baru ditanam. Batangnya masih kecil dan hijau muda, terlihat rapi berjejer di atas tanah yang basah. Rumina berdiri di sampingnya. Lumayan juga ya, kata Rumina sambil menatap ke arah yang sama. Iya, kata Diman. Ini baru mulai. Rumina mengangguk. Tangannya naik dan menyentuh lengan Diman dengan ringan. Kita udah jauh banget dari Jawa ya, kata Rumina. Iya, kata Diman. Tapi di sini lebih baik, lanjut Rumina. Diman menoleh ke arah Rumina. Dia melihat istri kecilnya itu menatap lahan mereka dengan ekspresi yang susah untuk dibaca. Tapi Diman tahu, dia bisa merasakannya. Di tengah hutan yang masih liar dan jauh dari semua yang mereka kenal sebelumnya, mereka berdua merasa lebih lengkap dari kapanpun. Rasa lengkap itu bertahan lama. Bahkan ketika hari-hari mulai terasa lebih berat dari sebelumnya. Bulan-bulan pertama mereka di Blok E memang penuh semangat. Tapi setelah itu datanglah tantangan yang sebenarnya. Diman yang dulu sudah terbiasa dengan sawah di Jawa mulai menyadari bahwa tanah di Riau bekerja dengan caranya sendiri.
Air di sini lebih lambat mengalir dan tanahnya lebih liat. Dia harus mengatur irigasi dengan lebih hati-hati dan kadang dia salah hitung. Ada saat di mana padi yang baru ditanam tergenang terlalu dalam dan dia harus segera membuka saluran buatan supaya air tidak merusak batangnya. Pekerjaan itu menguras waktu dan kadang dia pulang lebih malam dari biasanya. Tapi dia tidak sendiri. Tetangga mereka di Blok E ternyata juga sama-sama baru dan sama-sama sedang belajar. Ada Pak Wiryo yang rumahnya paling dekat dengan mereka. Ada Pak RT yang rumahnya agak jauh, tapi orangnya paling sering keliling untuk mengecek warga. Dan ada juga Bu Sikun yang tinggal di bagian tengah blok bersama suaminya, yaitu Pak Ustadz dan anak-anaknya. Rumina yang pertama kali berkenalan dengan Bu Sikun. Mereka bertemu di kios kecil dekat balai desa, tempat yang biasa dikunjungi warga untuk beli kebutuhan sehari-hari. Bu Sikun orangnya ramah dan gampang bicara. Dia tidak bertanya terlalu banyak, tapi dia tahu cara membuat orang merasa nyaman. Rumina yang memang mudah akrab dengan orang baru langsung merasa cocok dengannya. "Kamu sendiri?" tanya Bu Sikun waktu mereka pertama kali bicara. "Iya Bu, suami lagi di sawah," jawab Rumina. Bu Sikun tersenyum. "Sama, suamiku juga lagi di luar, makanya aku kesini daripada di rumah terus." Sejak itu mereka mulai sering berbicara. Kadang Rumina datang ke rumah Bu Sikun untuk sekedar ngobrol atau minta tolong soal hal-hal kecil seperti cara masak sayur yang tidak biasa mereka makan di Jawa. Bu Sikun juga sering datang ke rumah Rumina membawa lauk atau makanan kecil yang bisa dimakan bersama sambil mengobrol. Kehidupan di desa transmigrasi itu memang punya cara tersendiri dalam membuat orang saling mendukung. Tidak ada yang punya banyak, jadi semua yang ada dibagi dengan cara yang wajar. Kalau ada warga yang butuh bantuan untuk kebersihan lahan, warga lain datang dengan canggul mereka tanpa diminta. Kalau ada yang kekurangan beras sebelum panen datang, tetangga lain akan kasih pinjaman sedikit sampai bisa bayar lagi nanti. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Hutan di sekitar Blok E masih sangat liar. Di siang hari mungkin terasa aman karena banyak orang keluar dan bekerja. Tapi begitu sore datang dan cahaya mulai redup, hutan itu terasa berbeda. Suara-suaranya jadi lebih keras. Burung-burung yang tidak mereka kenal berkicau dengan nada yang aneh. Kadang ada suara gemuruh yang terdengar dari jauh, dan tidak ada yang tahu itu apa. Diman selalu bilang itu mungkin pohon tumbang, tapi tidak semua orang yakin dengan penjelasan itu. Rumina kadang merasa tidak nyaman sendiri kalau Diman pulang terlalu malam. Dia duduk di depan rumah sambil menunggu, dengan lampu minyak di tangan, dan matanya terus menatap ke arah jalan kecil yang menuju lahan. Begitu dia lihat bayangan Diman muncul dari kejauhan, baru dia bernafas lega. Suatu malam setelah Diman pulang dengan badan yang sangat lelah, Rumina bicara dengan nada yang lebih pelan dari biasanya. "Mas, kadang aku kangen sama kampung," katanya sambil menyendok nasi untuk Diman. Diman yang sedang mencuci tangan berhenti sebentar, lalu melanjutkan lagi. Dia duduk di depan piring yang sudah disiapkan Rumina, tapi tidak langsung makan. "Kangen apa?" tanya Diman. "Kangen rumah lama, kangen jalan-jalan di sawah yang biasa kita lewatin dulu," kata Rumina. Suaranya tidak sedih, tapi terdengar rindu. Diman diam sebentar. Dia tahu kalau Rumina kadang merasa seperti itu. Dia juga kadang merasakannya,
meskipun dia tidak pernah bilang dengan keras. Tapi malam itu dia memutuskan untuk bicara. "Aku juga kadang kangen," kata Diman. "Tapi kalau kita pulang sekarang, pasti susah lagi kayak dulu. Orang tua aku pasti masih belum terima." Rumina mengangguk pelan. Dia tahu itu benar. "Di sini lebih baik," lanjut Diman. "Lahan kita udah mulai jalan. Nanti kalau udah panen, kita bisa punya uang lebih. Terus kita bangun rumah yang lebih besar. Kita hidup enak di sini, tanpa tekanan dari siapapun." Rumina menatap Diman dengan seksama. Suaminya ini memang tidak pandai bicara panjang lebar, tapi kata-katanya selalu terdengar tulus. Rumina tersenyum tipis, lalu mengangguk lagi. "Iya, kamu benar," katanya. Bulan-bulan berikutnya terasa lebih ringan. Padi mereka tumbuh dengan baik. Tanaman keras yang mereka tanam juga mulai terlihat hijau dan segar. Diman semakin paham cara mengatur air dan kapan waktu yang tepat untuk memupuk. Rumina semakin dekat dengan Bu Sikun dan beberapa ibu-ibu lain di desa. Hidupnya mulai terasa lebih penuh. Waktu terus berjalan tanpa terasa, dan suatu hari Rumina sadar bahwa mereka sudah setahun menikah. Dia tidak ingat tanggal persis pernikahan mereka karena waktu itu semua dilakukan dengan tergesa-gesa. Tapi dia ingat bulannya. Dia ceritakan hal itu ke Diman di sore hari ketika mereka duduk di depan rumah sambil melihat matahari terbenam. "Udah setahun ya, Mas?" kata Rumina. Diman mengerutkan dahi. "Setahun apa?" "Kita nikah," jawab Rumina sambil tersenyum. Diman baru ingat. Dia ketawa pelan, lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Wah, iya ya, aku lupa," katanya. "Makanya," kata Rumina sambil menepuk lengan Diman pelan. Diman tersenyum lebar. "Terus, mau dirayain gimana?" "Gak usah dirayain juga gak apa-apa, yang penting kita ingat," kata Rumina. Tapi malam itu mereka tetap merayakan dengan cara sederhana. Rumina masak lebih banyak dari biasanya, dan Diman pulang lebih cepat dari ladang. Mereka makan bersama dengan porsi yang lebih besar, dan setelah itu duduk di luar sambil bicara tentang 1 tahun yang sudah mereka lewati bersama. "Tahun depan pasti lebih baik lagi," kata Diman. Rumina hanya tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu suaminya. Kata-kata Diman tentang tahun depan yang lebih baik ternyata tidak salah. Tahun 1979 datang dengan hasil panen yang lebih baik dari sebelumnya. Padi mereka tumbuh lebat dan hasilnya jauh melebihi perkiraan awal. Diman yang biasanya pendiam jadi sering tersenyum setiap kali melihat gabah-gabah yang mulai menguning di sawahnya. Rumina juga ikut senang dan mereka berdua semakin giat bekerja. Tanaman keras yang mereka rawat juga mulai menunjukkan hasil. Singkong tumbuh besar dan pohon kelapa sawit yang masih muda sudah mulai terlihat kokoh. Kehidupan mereka secara materi membaik. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Mereka belum punya anak. Tidak ada yang membicarakannya dengan keras di awal-awal. Diman tidak pernah bertanya, dan Rumina juga tidak pernah mengeluh. Mereka sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, dan sepertinya itu cukup untuk mengalihkan perhatian mereka dari hal lain. Tapi semakin lama, keheningan itu semakin terasa. Bu Sikun pernah menyinggung hal itu dengan cara yang halus. Suatu sore, ketika Rumina sedang membantu dia mengupas singkong di depan rumahnya, Bu Sikun bertanya tanpa menatap Rumina, "Udah
Berapa tahun nikah, Minah? Hampir 2 tahun, Bu, jawab Rumina. Bu Sikun mengangguk pelan sambil terus mengupas. 2 tahun ya? Udah lama juga. Rumina tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya terus mengupas sambil menatap tangannya sendiri. Bu Sikun tidak melanjutkan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan obrolan ke hal lain. Tapi Rumina tahu, dia tahu apa yang orang pikirkan. Dia juga tahu apa yang dia sendiri pikirkan setiap malam sebelum tidur. Tahun 1980 tiba, tanpa banyak perubahan. Panen mereka tetap baik, bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Uang mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Diman sempat bicara soal memperbaiki rumah mereka, mungkin menambah 1 ruang kecil di samping. Tapi rencana itu belum dijalankan karena mereka ingin fokus dulu pada lahan. Suatu hari, ketika mereka sedang istirahat di tengah sawah, Diman tiba-tiba bicara dengan nada yang agak main-main. "Minah, kalau nanti punya anak, namanya siapa ya?" Rumina yang sedang minum langsung berhenti. Dia menatap Diman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Diman sendiri tidak menyadari reaksi itu karena dia sedang menatap ke arah sawah sambil tersenyum kecil. "Kalau cowok, namanya Hasan," lanjut Diman. "Kalau cewek, Siti. Simpel kan?" Rumina diam sebentar, lalu tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Iya, simpel," katanya pelan. Diman menoleh ke arah Rumina. Baru sadar kalau istrinya tidak ketawa seperti biasanya. "Kenapa? Gak suka namanya?" tanya Diman. "Bukan gitu," jawab Rumina. "Cuma kita kan belum punya anak." Diman diam. Dia baru sadar bahwa omongannya barusan mungkin terdengar kurang tepat. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu bicara lagi dengan nada yang lebih serius. "Iya sih, tapi nanti juga punya kan?" Rumina tidak langsung menjawab. Dia menatap tangannya yang kotor karena tanah sawah, lalu menghela nafas pelan. "Aku juga pengen punya anak, Mas. Tapi udah 2 tahun, belum ada juga." Diman mendengar nada kekhawatiran di suara Rumina. Dia pindah duduk lebih dekat, lalu menyentuh bahu istrinya dengan ringan. "Nanti juga ada waktunya. Kita jangan keburu khawatir," kata Diman. Rumina mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap kosong. Diman tahu kalau kata-katanya tidak sepenuhnya menenangkan Rumina, tapi dia tidak tahu harus bilang apa lagi. Dia bukan orang yang pandai bicara soal hal-hal seperti ini. Mereka duduk diam sebentar, hanya mendengarkan suara angin yang meniup batang padi di sekitar mereka. Setelah hari itu, topik soal anak tidak pernah dibahas lagi secara langsung. Tapi keduanya tahu bahwa itu tetap ada di pikiran mereka. Diman semakin memperhatikan Rumina. Dia sering pulang lebih cepat dari biasanya, dan kadang dia membawa buah atau makanan kecil yang dia beli dari kios, sekedar untuk membuat Rumina tersenyum. Rumina juga semakin perhatian pada Diman. Dia selalu memastikan suaminya makan dengan cukup dan tidak terlalu lelah. Keintiman mereka bertumbuh dengan cara yang berbeda, bukan karena kata-kata yang manis atau janji-janji besar, tapi karena mereka saling tahu apa yang dirasakan satu sama lain tanpa harus bicara. Ketika Diman lelah, Rumina tahu harus membiarkan dia istirahat tanpa banyak bertanya. Ketika Rumina diam terlalu lama, Diman tahu dia sedang memikirkan sesuatu.
dan dia akan duduk di sampingnya tanpa bicara apapun. Mereka juga semakin sering bekerja sama di lahan. Rumina yang tadinya jarang ikut ke sawah karena lebih fokus di rumah, sekarang mulai ikut turun membantu. Dia tidak terlalu kuat untuk pekerjaan berat seperti mencangkul, tapi dia bisa membantu menanam, menyiangi, atau mengambilkan air. Diman selalu bilang dia tidak perlu repot-repot, tapi Rumina tetap datang. "Aku pengen bantu," kata Rumina suatu kali. "Tapi capek nanti," kata Diman. "Gak apa-apa, lagian sendirian di rumah juga bosen," jawab Rumina sambil tersenyum. Diman tidak bisa menolak kalau Rumina sudah bilang begitu. Jadi mereka bekerja berdua, saling membantu, dan kadang saling bercanda ringan di tengah pekerjaan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.